Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdul Halik MM dari Kota Bekasi, bekerja di RSUD Kota Bekasi sebagai peserta PKA Angkatan 5 tahun 2022 di PKPSDM Jawa Barat. Pandemi COVID mempengaruhi kinerja organisasi. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 sampai dengan saat ini mempengaruhi seluruh sisi kehidupan. Hampir semua sektor kehidupan terpengaruh adanya COVID-19. Rumah sakit merupakan salah satu tulang punggung dalam melaksanakan penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19. Dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19, manajemen rumah sakit tidak hanya untuk memastikan layanan optimal kepada pasien COVID-19, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem layanan dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Prinsip utama pengaturan rumah sakit pada masa pandemi COVID untuk menyesuaikan layanan rutinnya adalah memberikan layanan pada pasien COVID-19 dan non-COVID-19 dengan menerapkan prosedur screening, triase, dan tata laksana kasus. Menetapkan protokol pencegahan COVID-19 yaitu harus mengenakan masker bagi petugas, pengunjung, dan pasien, menjaga jarak antara orang lebih dari 1 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 sampai dengan 30 detik. Menyediakan fasilitas perawatan pertama ruang isolasi untuk pasien kasus COVID-19. Perubahan-perubahan itu akan terjadi pada saat COVID-19, terutama di rumah sakit, antaranya pengaturan alur layanan, pembagian zona risiko penularan COVID-19, penerapan PPI dalam masa pandemi COVID-19, penilaian kesiapan dan mutu layanan rumah sakit pada masa pandemi COVID-19, antisipasi lonjakan kasus COVID-19, pengembangan sistem inovasi pelayanan kesehatan dan penguatan rujukan di masa pandemi COVID. Manajemen perubahan sektor publik dalam kondisi pandemi COVID, pelayanan publik harus tetap berjalan. Rumah sakit tetap harus melayani pasien yang datang pada saat COVID maupun non-COVID-19, harus meminimalisir penularan COVID-19 baik pasien maupun SDM. Pelayanan kesehatan pada masa pandemi akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum COVID-19. Rumah sakit perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat. Prosedur penerimaan pasien mengalami perubahan termasuk penggunaan masker yang universal, prosedur screening yang lebih ketat, pengaturan jadwal kunjungan dan pembatasan pengunjung pendamping pasien, bahkan pemisahan pelayanan untuk pasien COVID-19 dan non-COVID-19, termasuk penyediaan jam berkunjung keluarga atau jam besuk. Untuk mempersingkat masa tunggu pasien dalam mendapat pelayanan kesehatan serta mempermudah bagi rumah sakit dalam mengatur penjadwalan kunjungan pasien, maka dalam masa pandemi COVID-19 diberlakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Sibrojol atau sistem berobat jalan online. Selain itu, rumah sakit juga memfasilitasi pasien dengan Sitaro, sistem antar obat, di mana pasien-pasien yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan mendapat resep tidak harus menunggu obat di apotek, tapi dapat menunggu di rumah dan obat akan diantar ke rumah oleh petugas. Apabila diperlukan, rumah sakit dapat melakukan rujukan pasien ke rumah sakit rujukan COVID-19 terdapat di wilayahnya. Sistem rujukan digunakan berbasis online melalui sistem rujukan terintegrasi atau SISRUTE yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Maka dengan ini timbullah kepemimpinan transformasional. Selama pandemi COVID banyak berubah, dari yang mulai biasa-biasa dan berjalan normal saja, kini banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh pemimpinan transformasional yang terutama dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit, itu Bapak Dr. Kusnanto Saidi Mars. Kaitannya juga dengan adanya COVID ini akan terbentuk jaring kerja di mana rumah sakit tidak hanya berdiri sendiri, dari mulai pihak pemerintah kota Bekasi, termasuk wali kotanya, dan dibantu dengan OPD-OPD yang lain, dinas kesehatan, dinas-dinas lain yang berkaitan, tentu akan menjadi jejaring daripada rumah sakit, termasuk stakeholder ataupun pemangku kepentingan daerah ataupun di pusat. Kemudian
Diperlukan juga adanya strategi komunikasi organisasi sektor publik karena ini menyangkut pelayanan yang berhubungan dengan langsung dengan publik, yaitu membentuk tim Satgas COVID-19 yang diketuai oleh Wakil Direktur Pelayanan yang bertugas untuk menangani pasien COVID-19 di rumah sakit kami. Untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit, dilakukan mulai monitoring, evaluasi, serta rencana tindak lanjut terhadap pasien COVID-19 yang dilayani. Rumah sakit melakukan komunikasi melalui penyampaian laporan kepada pemerintah Dinas Kesehatan Kota, menyampaikan laporan kepada Dinas Kementerian Sistem SIRS online harian. Membentuk tim Satgas COVID-19 diketuai oleh Wakil Direktur Pelayanan. Demikian.